memahami Al-Quran, sahabat-sahabat tidak bisa hanya mengandalkan terjemahnya saja, tapi sahabat-sahabat harus memahami struktur kalimat, ayat, bahasa yang Al-Quran itu gunakan. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 34, Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami katakan, kata Allah, kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka semuanya bersujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis aba, dia menolak, wastakbara, dan bersikap sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan yang kufur. Dalam ayat ini, sahabat-sahabat tidak bisa menyimpulkan, atau barangkali langsung menyimpulkan ayat ini bahwa iblis itu termasuk golongan dari malaikat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa idh qulna lil malaikah, dan tatkala kami katakan kepada para malaikat. Dalam pikiran kita, dalam benak kita, langsung kita akan menyimpulkan, oh, iblis termasuk golongan dari malaikat, karena Allah menyerunya kepada para malaikat. Nah, sahabat-sahabat, untuk memahami Al-Quran ada satu metodologi yang harus kita tahu. Kita harus cari dulu ayat-ayat yang lain yang semakna untuk menjelaskan ayat ini. Adakah dijumpaikah ayat yang lain? Ternyata kalau kita lihat ada dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Ayatnya sama persis, mirip, tinggal akhirnya yang berbeda. Allah Ta'ala mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian semua kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka semuanya bersujud, sama dengan Al-Baqarah 34, illa iblis, kecuali iblis. Tetapi dalam surah Al-Kahfi ayat 50 Allah mengatakan kana minal jin, iblis dia termasuk golongan jin. Fafassaqa an amri rabbih, dan dia berbuat fasik terhadap perintah Tuhannya. Dengan dua ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa iblis adalah golongan dari jin dan bukan dari malaikat. Iblis tidak mungkin dia bertauhid murni karena tidak mau sujud kepada makhluk kecuali kepada Allah. Karena Allah Ta'ala mengatakan fafassaqa an amri rabbih. Allah sendiri katakan bahwa iblis dia berbuat fasik, tidak mentaati terhadap perintah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu jelas kita tidak bisa dan tidak mampu memahami ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kecuali juga kita harus memperhatikan bahasa Al-Quran itu sendiri. Mari sama-sama kita mempelajari bahasa Al-Quran, karena kita selaku muslim yang wajib atasnya untuk memahaminya.